Nah, ini adalah persneling gantian untuk mobil touring tahun 2006 ya, yang waktu itu saya ganti. Ini adalah produk Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini kita akan bahas yaitu estimasi biaya untuk perbaikan persneling ya. Jadi untuk biaya perbaikan persneling itu kira-kira estimasi habisnya berapa. Itu karena saya juga pernah ganti ya, kalau perbaikan sih belum pernah ya. Karena pada waktu itu disarankan oleh bengkel lebih baik ganti saja daripada perbaikan. Nah, untuk persneling penter ini memang sering mengalami ngelepeh ya, atau mungkin dia kembali ke netral. Itu juga banyak faktor penyebabnya yang mungkin bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, yaitu penyebab faktor persneling penter itu gampang lepeh atau netral. Salah satunya adalah salah dalam penggantian oli ya kan. Kita beranggapan oli persneling penter ini sama dengan oli mobil yang lainnya ya kan, sehingga kita kasih size 90, padahal tidak. Jadi oli persneling penter ini maksimal adalah dia size 40. Karena kalau kita lihat di bagian persnelingnya itu, kalau yang mungkin pernah buka atau mungkin bisa dilihat di gambar-gambarnya ya kan, itu rangkaiannya sangat kecil sekali. Jadi dia membutuhkan pelumasan tuh yang cepat ya kan, untuk masuk ke dalam sela-selanya itu. Nah, untuk biaya perbaikan sendiri, dan itu tidak semua bengkel itu bisa ya, tidak semua bengkel itu bisa. Makanya sering kita dengar kasus yaitu untuk persneling yang diperbaiki, biaya dengan biaya itu ya rata-rata 3 juta lah, 2 juta ke atas sampai dengan 3 sampai 4 ya kan. Itu kadang-kadang tidak bertahan berapa lama dia akan ngelepeh lagi atau kembali lagi, karena memang tidak semua bengkel itu bisa untuk memperbaiki persneling penter ya kan. Mungkin ada yang bengkel yang bisa, tapi waktu saya memperbaiki persneling saya ke bengkel pada waktu itu disarankan oleh bengkel lebih baik diganti satu gelondong, karena biasanya kalau sudah perbaikan itu usianya tidak lama, paling 6 bulan 1 tahun tuh kadang-kadang sudah kembali lagi. Karena memang untuk partnya sendiri atau underdealnya sendiri itu ya mungkin mau nyari yang orinya itu ya, kalau bukan istilahnya itu hasil daripada belahan atau apa, kita nyari-nyari mobil di rongsok itu ya mungkin ya susah ya kan itu. Kecuali kalau memang kita memperoleh partnya itu atau spare partnya itu yang betul-betul ori, ya mungkin bisa awet. Tapi beberapa kasus daripada cerita kawan yang memiliki penter itu seperti itu ya. Saya tuh pernah punya kawan, malah dia itu bongkar persneling itu sampai 3 kali. Jadi bongkar pertama pasang nggak jadi, bongkar lagi kedua ganti lagi yang kira-kira ini nggak jadi. Nah, karena memang kalau sudah krepes ya, di gigi-giginya itu krepes dikit saja itu bermasalah, dia tidak bisa maksimal lagi. Nah itu ya, jadi biayanya kalau kita bongkar ganti itu ya tidak kurang itu ya, siapkan aja dana kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 juta. Kalau saran saya, kalau memang kita tidak ada bengkel yang betul-betul rekomendasi, bengkel yang memang tidak bisa istilahnya mengasih rekomendasi ya, jaminan, atau mungkin bengkel yang istilahnya itu memang dia istilahnya itu bukan memang spesialis untuk persneling, kalau saran saya lebih baik kita ganti yaitu satu gelondong. Itu biayanya juga tidak terpaut jauh ya. Saya pernah ganti itu kurang lebih sekitar 6 juta X Singapura ya. Jadi 6 juta itu X Singapura. Terus biaya pasangnya itu sekitar 500 atau 600 ribu untuk biaya pasangnya. Nah ini ya, saya tunjukkan yang bekas persneling waktu itu kalau penter touring tahun 2016 itu sudah ngelepeh ya kan. Karena itu tadi lihat di video saya sebelumnya. Jadi rusak di dalam ininya, di dalam tongkatnya ini. Jadi tongkatnya ini waktu itu rusak, terus saya ganti besinya itu, masangnya itu nggak pas, jadi akhirnya gerak grok. Nah pas masukin gigi seperti itu, ujung-ujungnya persnelingnya jebol. Nah ini adalah persneling gantian untuk mobil touring tahun 2006 ya, yang waktu itu saya ganti. Ini adalah produk Singapura ya, ini produk Singapura
Karena yang bawaan aslinya, nah persneling aslinya ini ya, itu dia itu ngelepeh atau netral sendiri di gigi tiganya. Jadi pada waktu itu disarankan oleh bengkel lebih baik diganti satu gelondong. Ini harganya kurang lebih sekitar 6 juta ya, 6 juta rupiah, ongkos pasangnya antara 500 atau 800 lupa saya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, jadi kurang lebih sekitar hampir 7 juta lah ya. 7 juta cuman kita dapat persneling baru. Ini baru waktu itu, baru. Nah, jadi untuk persneling Singapura ini yang tidak sama itu adalah di atasnya sini ya. Jadi ini atasnya ini masih pakai yang lama. Nah, inilah yang ini yang baru ya. Ini nggak kepasang ini yang ini. Ini nggak kepasang. Ini nggak kepasang. Jadi kepasang cuma di bagian bawah sini aja. Jadi yang ini nggak kepasang. Nah, ini tetap saya simpan ya. Ini gigi yang netral tuh gigi tiganya saja. Nah, ini nggak kepasang ini. Jadi yang tetap kepasang itu adalah hanya di bagian atasnya. Sedangkan kita untuk beli bagian atas ini nggak bisa ya, karena waktu itu saya beli kondisi baru sih, bukan rekondusi ya. Jadi saya beli baru Singapura. Jadi ditawarin waktu itu Singapura lokal, ori copotan kan seperti itu. Cuman kalau ori copotan biasanya kondisinya ya 90-80% kan gitu. Kalau pikir saja dah baru aja Singapura. Nah ini ya. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang juga normal. Itu sudah saya ganti hampir, mobilnya sudah nggak ada ya, tahun berapa ya waktu itu ya, 2000 berapa ya, pokoknya itu sudah hampir 7 tahun lah ya, 7 tahun apa 5 tahunan lebih kayaknya. Yang jelas waktu itu mobil itu baru dipakai sekitar 3 tahun. Nah 3 tahun sudah itu jebol di persnelingnya, diganti kurang lebih ya sekitar sudah ya, kalau sampai sekarang itu sudah hampir 7 tahunan. 7 tahun dan saya dapat kabar sih kayaknya masih normal ya, sepertinya masih normal. Karena waktu saya pakai itu usianya sudah 4 tahun. 4 tahun itu belum apa ya, jadi maksudnya masih bagus. Nggak ngelepeh-lepeh lagi kan, masih bagus, jadi masih normal. Insya Allah sekarang sih, kalau kan waktu itu kawan yang ngambil cuman dari lempar lagi, insya Allah masih normal ya itu ya. Jadi mungkin itu bagi rekan-rekan sekalian yang pengen membeli atau mengganti persneling, itu biayanya kurang lebih sekitar, siapkan aja anggaran 7 juta. Itu kalau seandainya kita beli produk Singapura. Kalau kita beli produk lokal itu biasanya lebih murah, atau mungkin kita beli copotan itu biasanya lebih murah. Copotan juga ya betul-betul dicek untuk di bagian persnelingnya, jadi jangan sampai rusak. Kalau untuk produk Singapura ini tadi sih yang nggak cocok. Ini yang harus diganti. Ini satu set sini ya, bagian atas ini untuk apa, pengetapan olinya ya. Nah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.